Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi kita jumpa di kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa diberikan cahaya petunjuk dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniti sisa kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas sedikit tentang gramatika dasar. Jadi kita melenceng dari pertemuan yang terdahulu, di mana pertemuan terdahulu kita membahas mengenai percakapan dan sampai pada tema membicarakan tentang tamu. Nah, kemudian sudah kita ulas di situ bagaimana kita berkomunikasi dengan tuan rumah, kemudian istilah atau ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab ketika bertamu. Pada kesempatan kali ini saya mengajak tidak kalah pentingnya bahwa kita harus mengetahui tata bahasa dasar sebelum kita membahas lebih jauh tentang percakapan dasar bahasa Arab. Untuk mempermudah, maka kita menambahkan sedikit gramatika bahasa Arab dasar. Yang biasa digunakan adalah ada istilah yang namanya mubtada. Kemudian ketika ada mubtada, maka di situ juga ada yang disebut dengan khobar. Jadi ini dua istilah dalam struktur bahasa Arab yang tidak bisa terpisahkan. Kalau ada mubtada, maka dia tentunya harus ada yang namanya khobar. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada itu adalah kata benda atau isim. Isim yang hukumnya adalah rofa dan terletak di depan atau awal daripada jumlah atau kalimat. Jadi yang namanya mubtada itu adalah tentu letaknya pertama dia terletak di awal. Kemudian lebih mudahnya rumusannya adalah mubtada adalah isim zahir atau isim ma'rifah, baik itu isim zahir yang ma'rifah disebabkan karena alif lam, atau isim dhamir, atau isim-isim yang lain yang termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Kemudian dia terletak di awal sebagai pokok pembicaraan. Sebagai pokok pembicaraan, maka dia disebut dengan mubtada. Kemudian dalam struktur ini satu pasang mubtada pasangannya dengan khobar, maka dia harus bersesuaian. Ketika di mubtadanya adalah mudzakkar, maka khobarnya pun juga mudzakkar. Oke, kita kasih contoh.
ada al-madrasatu wasi'atun. Di sini tentu topik utama pembicaraan dalam satu ungkapan ini yang dibicarakannya adalah tentang sekolah. Kemudian kalimat al-madrasah juga dia berbentuk isim ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah terletak di awal kalimat, maka dia berposisi sebagai mubtada. Al-madrasatu. Al-madrasatu hukumnya adalah rafa, ini ditandai dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Al-madrasatu wasi'atun. Maka ini adalah mubtada yang ini disebut dengan khobar yang nanti penjelasannya lebih lanjut. Kita masih membicarakan tentang mubtada al-madrasatu. Nah, ini isim ma'rifah, kemudian dia terletak di awal kalimat, kemudian isim ma'rifah itu bisa saja nama orang, bisa saja kata ganti orang, bisa saja kalimat atau kata benda yang terhubung atau diawali dengan alif lam ma'rifah, maka dia tergolong dengan isim ma'rifah. Dan ketika dia berada di awal kalimat dan sebagai sumber atau pokok pembicaraan dari suatu tentu kalimat, maka dia disebut dengan mubtada. Nah, kemudian setelah mubtada maka tentu ada yang disebut dengan khobar. Nah, khobar nanti kita bicarakan lebih lanjut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.